Halo semua, balik lagi di channel Tech Story. Masih bersama gua Asmi di sini Kampor Today. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan tetap jaga kesehatan di era corona ini. Kali ini gua akan menampilkan kelanjutan dari jalan cerita The King's Avatar. So buat kalian yang belum menonton part pertama, kalian bisa cek di bawah video deskripsi. Nah, sebelum mulai silahkan di like, share, dan subscribe juga jika kalian suka dengan video seperti ini, agar dapat mensupport channel ini untuk tetap bisa berkembang dan bisa upload cerita film atau series menarik lainnya. Karena kedepannya akan banyak sekali film atau series yang akan kita bahas plot dan alur ceritanya di sini. Cerita berlanjut ketika dimana tim Excellent Era sedang mengadakan jumpa pers terkait dikeluarkannya kapten mereka sekaligus memperkenalkan player rekrutan baru mereka, yaitu Sun Xiang. Di satu sisi yang lain, pada saat bersamaan juga terlihat YQ yang sedang melakukan rutinitas barunya sebagai operator kafe internet. Secara kebetulan ketika Guo melihat televisi, dia pun melihat jumpa pers yang sedang berlangsung di kantor Excellent Era secara live. Di sana Guo terlihat sangat kesal dan kecewa juga sedih atas dikeluarkannya YQ. Kemudian Guo pun menjadi semakin kesal karena Sun Xiang pemain anyar yang menggantikan YQ terlihat arogan dan terkesan merendahkan YQ serta generasi lama di dalam dunia Glory. Singkat cerita, scene pun beralih ke dalam in-game. Di sana YQ kembali bertemu dengan wartawan yang dia temui kemarin di dalam game. Lalu mereka pun kembali merencanakan penaklukan bos dungeon dengan membentuk party atau kelompok. Tidak lama setelah itu, mereka pun pergi ke tempat atau lokasi dungeon di mana bos itu berada. Kemudian, setibanya di lokasi bos monster di dalam dungeon, YQ pun memulai pertarungannya. Namun sialnya ketika di saat dia baru mau mulai bertarung, Guo si bos pemilik warnet tersebut memanggilnya dan menarik YQ. Alhasil karakter dia pun AFK. Anggota partinya yang melihat YQ AFK justru mereka hanya melihat saja alih-alih membantunya. Usut punya usu, ternyata wartawan tersebut merencanakan hal yang buruk untuk kedua kalinya terhadap YQ. Ya bisa dibilang mungkin karena dia masih merasa kesal atau jengkel karena kejadian tempo hari. Beruntungnya, ketika karakter YQ sudah sangat sekarat, YQ pun kembali dengan tepat waktu. Kemudian di sana dia langsung masuk ke mode serius yang dimana dengan darah yang sangat tipis dia melawan bos itu sendirian. Singkat cerita, bos itu pun berhasil dikalahkan kembali oleh YQ. Next berpindah ke scene dimana seorang karakter baru muncul. Diperkenalkan di dalam profilnya, dia bernama Little Tang. Seorang gadis cantik dan juga pianis. Diceritakan dia adalah orang yang perfeksionis. Dia tidak bisa mentolerir sebuah kesalahan dan hanya ada satu kata di dalam hidupnya, yaitu untuk menang. Singkat cerita, Little Tang pun datang untuk mengunjungi kafe internet itu. Ternyata Little Tang adalah teman sekaligus sahabat Guo. Dia mampir ke kafe internet tersebut untuk menanyakan kabar Guo karena dia tidak pernah masuk kuliah. Tidak mendapatkan alasan untuk menjawab, Guo pun spontan menyalahkan YQ. Dia berkata karena YQ selalu mengajaknya bermain game Glory, dia jadi tidak ada waktu untuk masuk kuliah. Setelah mendengar perkataan tersebut, Little Tang pun menjadi marah. Dan kemudian Little Tang mengajak YQ untuk buy one di dalam game Glory. Scene pun beralih ke in-game. Di sana mereka memulai pertarungan dengan terlihat Little Tang menyerang YQ dengan agresif. Alih-alih membalasnya, YQ justru hanya menghindar dengan skill evasionnya. Setelah beberapa kali Little Tang mencoba untuk menyerang YQ pun melancarkan serangan yang membuat Little Tang mati pada satu serangan tersebut. Game pun berlangsung sampai larut malam tanpa sekalipun Little Tang dapat memenangkan pertandingan. Karena tidak terima dikalahkan YQ, Little Tang pun memutuskan untuk membuat akun Glory-nya sendiri dan memulai mempelajarinya untuk misi balas dendamnya kepada YQ. Singkat cerita, scene pun beralih ke tempat di mana di sana terlihat ada ketiga anggota guild besar sedang berdeliberasi untuk memutuskan siapa yang akan maju duluan dalam penaklukan bos raid. Di saat mereka sibuk berdebat, terlihat salah satu player maju ngeblesat sendirian.
Player tersebut terlihat cukup hebat tampaknya. Lalu di saat bersamaan Yeq pun datang untuk membantu player tersebut, yang ternyata player tersebut adalah Bowzy, seorang junior atau murid dari Yeq. Kemudian mereka pun berhasil menghabisi darah bos tersebut sampai tersisa sekitar 15%. Alih-alih menghabisinya, Yeq dan Bowzy pun justru pergi ke belakang dan bersembunyi. Lalu tanpa pikir panjang melihat situasi bos yang sudah hampir mati, ketiga guild besar tersebut pada akhirnya maju dan rebutan nyampah untuk membunuh bos raid tersebut. Namun yang terjadi, bos tersebut malah masuk ke mode enrage atau brutal, yang dimana di dalam MMORPG biasanya ketika bos sudah hampir mati, bos tersebut menjadi sangat brutal. Alih-alih berhasil nyampah, mereka semua pun justru mati terkena serangan area oleh bos tersebut. Ternyata di balik semua itu adalah rencana Yeq, yang dimana Yeq sudah tahu mekanisme untuk menghadapi bos tersebut. Setelah kejadian tersebut, Shin pun beralih kembali ke scene dimana ketua guild Blue Rain meminta bantuan Yeq untuk membuat rekor penaklukan bos. Tanpa pikir panjang, setelah itu Yeq pun menerima tawaran tersebut sekaligus melatih kekompakan dan chemistry tim antara Bowzy dan Little Tang. Masuk ke scene penaklukan bos, di sana terlihat anggota guild Blue Rain, Yeq, Bowzy, Little Tang, dan Sumucheng yang menggunakan fake account tentunya biar gak ketahuan guildnya, sudah berkumpul, lalu kemudian mereka pun memulai penaklukan bos tersebut. Dan singkat cerita, mereka pun berhasil mengukir rekor baru dalam penaklukan bos tersebut. Berita itu pun tersebar ke seluruh server sampai pada akhirnya sampai ke telinga anggota guild Excellent Era. Mendengar hal itu, guild Excellent Era pun berencana merebut rekor tersebut dengan menurunkan para player inti mereka yang dipimpin oleh Sun Xiang. Ternyata tanpa diduga-duga mereka pun berhasil menaklukkan rekor yang diukir Blue Rain dan Yeq sebelumnya dengan selisih waktu yang cukup jauh.